Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus selerana semuanya di haji masyhuri mengintensi sisa dua dari saudara Maafin. Yang terhormat Bapak Kepala SSN Satu Braga, yaitu Bapak Haji Gatot Budi Asmi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru di lingkungan besar keluarga besar SSN Satu Braga, yang kami cinta kasih sayangi anak-anakku mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang barokah dalam rangka zikra Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam sebagai takliman junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah Anda bisa terkikis dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah dalam proses acara sekarang ini kita buka dengan pembacaan Al-Quran. Semoga acara Zikra Maulid Rasul ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala nabiyyi shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua, pembacaan kalam Nabi Ilahi yang akan disampaikan oleh Adinda Asri Milanika. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya
ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا نقطع رجانا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نذوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طرفا واستغفارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بخطه بإذن رب الخلق وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم سائدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل التلاوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وراي أنت مصباح السرور يا نبي سلام عليك يا
Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi faghfir li dunuri ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dunuri ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dunuri ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya Rasulullah ya Muhammad. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan lantunan selawat terakhir kita tepat dalam syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat, sambutan tugas yang akan disampaikan oleh Faisul Bahad SMP 1 Peragaan kepada yang terhormat Bapak Haji Gatot Lubis SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang paling untuk dikabulkan. Pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah bisa memulai diri untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam Quran Nabi Muhammad disebut nama lainnya Nabi Muhammad ya Rabb. Toha, Yasin, semuanya dari tadi kan tadi baca Al-Toha, Rasulullah, Al-Yasin, semuanya tentu Rasulullah. Tapi ada yang lainnya. Anak-anakku, mengapa kita harus bersyukur dan berbahagia hari ini? Karena tidak semua orang, tidak semua hati kita bisa diberi rasa syukur atas kehadiran Rasulullah SAW. Contohnya siapa yang akan bersyukur? Orang-orang Yahudi itu mendapatkan diskriminasi di Jazirah Arab sana dengan demi memberi Nabi Ibrahim al-Hudud. Ternyata Nabi yang muncul bukan dari Yahudi, tetapi dari keturunan Ibrahim yang lain yang bernadi Ismail sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya yang sudah dikatakan di kitab yang baru dibaca tadi, ya kan? Anak-anakku, kita mau bersyukur karena kita mengharapkan syafaatnya. Dan di surga itu apakah karena amalan-amalan kita? Iya. Siapa yang jawab iya? Siapa yang beramal?
itu karena rahmatnya Allah. Dan Allah itu maha besar rahmatnya. Dan kita itu banyak ditolong oleh guru-guru kita, ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengenalkan kalian kepada Rasulullah? Kamu kenal ada Nabi Muhammad dari siapa? Dari guru-guru. Inilah mengapa kita harus selalu berguru, dan guru itu harus sampai juga kepada kita. Harus betul-betul bahagia dan bangga karena menjadi umat Rasulullah, umat yang paling akhir tetapi yang paling barokah, umurnya pendek tetapi barokah. Dengan peringatan Maulid ini, anak-anakku, harapan Bapak, kita mengangkat tema tolabul ilmi, apa yang disampaikan Rasulullah dalam menuntut ilmu. Walaupun ilmu nggak salah, tetap dituntut. Dan kita bisa menghadirkan membaca sholawat, menghadirkan Rasulullah di dalam hati-hati kita. Bukan hanya peringatan, setelah peringatan hati. Dan baca sholawat pun tingkat paling. Ya, semoga di sini yang bersama semuanya di sini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini kita akan berkumpul di dalam majelis ilmu yang akan dipimpin oleh Kiai Mas Yudi. Saya nggak melanjutkan pikiran kembali karena masuknya nggak sama. Saya kira cukup sekian sambutan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat datang kepada Pak Nurul hadir hari ini di tengah kita. Ada Pak Baom, ada Bu Ratina, Pak Hafiz, Pak Arif, semuanya keluarga besar kita undang, dan beliau Pak Sari, semuanya yang pernah di sini. Semoga bisa berkumpul bersama, jadi akan ini dan mendapatkan barokah. Amin ya Rabbal. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang yang akan disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji Masudlah Muhammad, dan kami mohon perkenalkan untuk beliau sekaligus untuk menutup acara ini. Dan semoga dengan acara ini kami mohon sama beliau, murid-murid kami ini menjadi murid Muhammadiyah. Kepada beliau kami matur bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan nikmatnya kita sampai sekarang masih ada iman dan Islam di dada kita, dan alhamdulillah kita juga bisa berkumpul di tempat ini, bertemu dengan adik-adik siswa-siswi SMP 1 Parapat. Yang kedua, salawat dan salam Allah yang kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah banyak jasanya mendidik kita, membimbing kita. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak tahu bagaimana nasib kita, apakah menjadi orang yang sa'adah atau menjadi orang yang besar, apakah kita menjadi orang yang beruntung atau kita akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Yang pertama, dalam penghormatan kami sampaikan kepada Bapak Gatot selaku Kepala SMP 1 Parapat ini. Dan yang terhormat kepada jajaran guru yang ada di lingkungan SMP 1 Parapat ini, adik-adik sekalian yang saya hormati. Saya ingin tanya dulu, sekarang ini acaranya apa? Adik, pernah kenal sekilas tentang sejarahnya Nabi? Ya. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah pernah tahu di mana Nabi itu dilahirkan? Di mana? Pernah sampai? Dikuburkan di mana? Sangat membanggakan ya, terutama tadi melantunkan suara patunya melalui Al-Quran ini, Masya Allah, sangat membanggakan sekali. Sepertinya bukan SMP lagi, tapi sepertinya berangkat dari pondok pesantren. Jadi makanya hidupnya adik-adikku sekalian, sekilas tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah mustahilana alam, beliau adalah mutiaranya alam. Bagaimana bisa dianggap begitu? Kita tahu bahwa makhluk Allah ini diciptakan oleh Allah bermacam-macam. Ada yang makhluk bergerak, ada yang tidak bergerak. Ada makhluk mati, ada makhluk hidup. Makhluk hidup pun bermacam-macam. Ada yang bernama batu. Kenal batu? Ada batu karang untuk rumah. Berapa satu meternya? Harganya tidak tahu. Yang jelas murah ya, tidak sampai 200. Ada batu bata untuk bahan rumah. Ada juga batu yang bisa dibuat bahan baja. Jelas lebih mahal harganya. Ada juga batu yang bisa dibuat semen bahannya. Ini jelas lebih mahal daripada batu karang. Ya, untuk cor lebih mahal lagi. Ada batu akik buat selok, cincin lebih mahal. Ya, 1-2 cincin dibandingkan dengan 1 gerobak apa namanya batu itu lebih mahal harganya. Termasuk 1 truk pun kalau yang lebih mahal, lebih bernilai, maka harganya juga lebih mahal. Ada batu juga yang lebih mahal.
Sementara yang mengadakan bahannya Nabi Ismail. Bagusnya karena di sana ada makam Ibrahim sebagai tanda. Jadi Nabi Ibrahim tidak kesulitan kalau naik ke atas, tergantung niatnya. Jadi bisa bantu makam Ibrahim itu bisa naik ke atas, bisa turun, tergantung dengan niat hatinya. Tidak perlu listrik di masjid, tidak perlu. Ya, mulia tidak mulia? Mulia, bukan mengambil dari peraturan. Di sana yang mengambil Nabi, yang membangun Nabi dari tangan-tangan yang mulia. Makam Ibrahim itu lebih mulia dari Ka'bah. Kenapa? Karena makam Ibrahim batunya dari surga. Ya. Jadi ada satu bulan tidak ada. Pernah kenal gak ya? Kemudian ada batu kaki dari surga apa? Yang ada di Ka'bah. Hajar kan? Hajar Aswad. Begitu juga air. Ada air mineral, Akucur. Ini lebih murah daripada Aqua. Aqua lebih mahal dari Akucur. Ada air yang lebih mahal lagi di berharga, namanya air Zam-Zam 5 surga. Zam-Zam tergantung kita niat baca. Kalau kita niatnya minum air Zam-Zam, mudah-mudahan sakitnya sembuh insyaallah. Mudah-mudahan menjadi orang yang alim. Imam Syafi'i pernah minum air Zam-Zam, niatnya ingin menjadi orang penunggang kuda yang ahli, yang handal, melempar lembing yang handal. Alhamdulillah, kata Hajar terpenuhi. Imam Suyuti yang sekarang karyanya lebih dari 300, bahkan ada yang mengatakan 600-an karangannya. Beliau waktu minum hajatnya ingin menjadi orang yang alim, bermanfaat, punya karya besar, hadisnya seperti itu Hajar, kata Hajar. Tapi ada air yang lebih mulia dari itu, namanya air mukjizatnya Nabi Muhammad. Yang kedua dari ibadahnya. Suatu ketika Nabi Muhammad dan rombongannya keluar dari perang, sampai di tengah perjalanan tidak ada air sama sekali. Kemudian Nabi Muhammad mau sholat dan rombongannya, Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencari air. Ayo sahabat cari air. Ada yang dapat? Tidak ada sama sekali. Kemudian Nabi Muhammad memanggil salah satu orang. Ayo, ada yang punya wadahnya air? Ada Rasulullah. Dibawanya hadapan Rasulullah. Rasulullah langsung memasukkan jari jemarinya dan keluarlah air. Dari situ orang bisa berwudu, dari situ orang bisa minum. Berapa jumlahnya orang? 70 sampai 80 orang. Masya Allah. Selama tangannya belum diangkat oleh Rasulullah, maka air itu tetap mengalir. Tetapi dari semua makhluk yang ada, difilter, dijahit, kemudian jumlahnya ada 124.000 orang. Ini yang paling meriah. Di antara semua alam yang ada, air, batu, benda semuanya ini, di langit dan di bumi ada 124 orang. Siapa itu? Para utusan. Dan para nabi hanya 313. Disaring dari itu semua ada 25. Nabi dan utusan itu makhluk yang paling mulia. Disaring dari 25 itu ada 5 orang yang disebut dengan ulul azmi, yang handal dan sabar di dalam menghadapi perjuangan membawa agama tauhid, agama ilahi. Siapa yang 5 orang itu? Yang pertama Nabi Nuh. Pernah dengar namanya Nabi Nuh? Berapa usianya? Tidak tahu ya. Berapa tugasnya? Berapa tahun? Tugasnya 950 tahun namanya. Habib. Sebelum itu ada 40 tahun. Ditambah 40 tahun lagi. Sebab semuanya Nabi ini diutus oleh Allah usianya 40 tahun. Dan setelah taufan, banjir taufan, masih ada umur 200 tahun. Jadi jumlah umurnya Nabi Nuh itu berapa? 1100
1190 ya, 1190 tahun namanya. Abidan baru Andre. Abidan baru. Ini ulul azmi. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disaring dari yang lima ini menjadi dua makhluk yang mulia. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan yang dua disaring ini yang namanya mustekana alam, mutiara alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada tiga. Yang pertama, kita harus bahagia, bunga, karena kelahiran mustekana alam saat bimbingan kita. Ya, bunga enggak? Oleh ganjaran tidak? Dapat pahala, karena ada istilah al-farah al-khair khairun wal farah al-syarri syarrun. Bahagia terhadap kebenaran atau terhadap kebaikan baik, bahagia terhadap kejelekan itu jelek. Main judi dari mahkamah haram, nyabu haram, bunga karena nyabu, bunga karena menang judi, maka hukumnya haram oleh. Tapi mun bunga atas kebagusan dapat pahala. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita menyambutnya dengan bahagia. Dan ini diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mohon berrahmat Allah, karunia Allah terinasi ke manusia, maka kita harus menerimanya dengan bahagia. Itu satu. Yang kedua, kita menyambut kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sekarang dikatakan Dzikra Maulidin Rasul, disambut dengan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia, sosok yang akan membimbing kita itu datang ke tengah-tengah kita. Ya. Oleh ganjaran atau tidak, kalau kita itu bersyukur atas kelahiran Nabi. Ya, di dalam Al-Quran ada tuntunannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun kita bersyukur atas kehadiran Nabi Muhammad SAW, akan banyak nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah. Beri Nabi tak tambah, menabi tak kira tambah. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tapi setidaknya kita tetap konsis di dalam melaksanakan tugas-tugas agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita menyambut kehadiran atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan mahabbah, cinta. Jangan dipuru, mun cinta kagak berbosan mun cinta kagak cobaan cinta kalau kena orang dosa. Cinta kami ini orang oleh cinta karena kelahiran kanjeng Nabi, cinta ke kanjeng Nabi, cinta kerisalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh agama. Bahkan ini yang salah satu menjadi sebab kita terangkis dari neraka, dibawa ke surga. Kanjeng Nabi ajar bu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang secinta ke sengko, maka orang dia abring sengko ke dalam surga. Ketika saat itu cinta, ya tapi cinta nan benekorokun merayakan seperti ini ya. Cintanya hakikat cinta itu bittiba'i awamirihi wajtina binawahihi, menjauhi larangan-larangan Nabi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adik-adikku, saya mau tanya sekarang. Ada 3 alasan mengapa kita memperingati hari kelahiran Nabi. Siapa yang bisa jawab? Ayo, dari binaan ada. Berdetelok. Ayo. Kita
sebentar. Yang angkat tangan satu saja. Setelah itu dijawab. Ada yang bisa? Soalnya apa tujuannya atau apa yang menjadi motivasi kita merayakan atau memperingati lahirnya Nabi Muhammad sekarang ini? Ada 3 unsurnya tadi. Yang pertama, ada ya, lagian. Sudah, satu saja, jangan sampai 3. Satu saja jawabannya, siapa yang bisa? Ayo. Barok? Bukan. Bukan, yang saya tadi terangkan. Ayo, siapa lagi? Hah? Apa? Enggak. Cinta kepada Nabi. Ini dikasih hadiah buat camilan. Ada lagi motivasi dari kita memperingati kelahiran Nabi. Yang nomor 2 saja, satu saja jawabannya. Hah? Enggak? Udah. Kita teruskan ya. Kita teruskan. Mengekspresikan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Ya? Kalau dulu di Mekah ada namanya Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi yang sudah divonis masuk neraka. Di dalam surah Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tetapi Abu Lahab macerin Kanjeng Nabi ini bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai dia memerdekakan budak perempuannya namanya Suwaibah al-Aslamiyah yang nantinya Suwaibah ini menjadi ibu susuannya Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, ada ekspresi dari makhluk Allah yang lain, yang bukan manusia, seperti pohon-pohon yang bukan masanya berbuah. Makanya sekarang identik dengan, kalau maulid ini identik dengan buah. Rasanya kurang sempurna. Kalau memperingati hari kelahiran Nabi tidak ada buahnya. Ya, ada buahnya biasanya. Ya. Kenapa? Karena di zamannya Kanjeng Nabi, Nabi lahir itu langsung pohon-pohon yang bukan masanya berbuah. Itu ekspresi kebahagiaan pohon atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Langit ekspresinya bagaimana? Gembira. Tadi sudah dibaca oleh Pak Hirzul, wa mtala'atis samawati anwara. Langit-langit terang, terak, bunga kerabuan Kanjeng Nabi. Para malaikat, wa qaddatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Para malaikat sebagai langit macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus nyonati istighfar atas dosa-dosa orang sebagai bumi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lahum, astagfirullahaladzim, lahum, dan seterusnya. Ekspresinya perutnya Siti Aminah keluar kebahagiaannya sampai memancarkan sinar sampai kemana? Ke Syria. Dan sebenarnya menurut ahli sejarah, sinar ini melambangkan bahwa Islam itu akan memancar sampai ke Syam. Sinar yang ada di langit bahwa Islam akan dipeluk dan akan sampai ke seluruh dunia. Ini pemahamannya, ini isyaratnya. Ada juga ekspresinya aras. Aras ini singgah sananya Allah Subhanahu Wa Taala menyambut kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bunga sampai bergoncang. Ihtizazul ars. Faktazal arsu torabahu wasbisara, bunga sampai bergoncang. Bukan bergoncang itu karena marah, karena sedih, karena tidak mau, tapi ekspresi kebahagiaannya. Ya. Kemudian ada
kakeknya kanjeng Nabi. Siapa namanya? Hah? Abdul Muthalib. Ini ketika Nabi lahir, Umar setelah mendengar kabar Siti Aminah lahir, datang ke rumahnya langsung digendong. Ini ekspresinya. Terus dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf, kemudian dibawa ke atas Maqam Ibrahim, diumumkan kepada orang, ini saya punya anak, ini saya punya anak. Tidak hanya itu kebahagiaannya Abdul Muthalib, tapi menyuruh orang untuk menyembelih selamatan. Jangan beraturan bilang arek. Benda bilang arek dia lah bro. Nyembelih onta dan mengundang tokoh-tokoh Quraisy makan bersama, mengekspresikan, menampakkan kebahagiaannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, beliau Abdul Muthalib memberi nama dengan Muhammad. Apa arti Muhammad itu? Kalau Mahmud itu terpuji atau dipuji. Kalau Muhammad istilah ilmu nahwu itu sudah membawa selalu dipuji, tidak pernah berhenti. Kemudian ada orang yang bertanya, kenapa engkau memberi nama Muhammad ini? Kenapa? Kenapa engkau memberi nama Muhammad? Artu minhu Muhammadan fis sama wa Muhammadan fil ardh. Saya harapkan Muhammad ini kelak dipuji oleh makhluk Allah yang di langit dan dipuji oleh makhluk Allah yang ada di bumi, katanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang memuji-mujinya sampai akhir zaman, insyaallah. Yuk, pertanyaan. Kalau tadi yang siswa laki-laki ada yang berhasil untuk menjawab. Sekarang bagian putri. Pertanyaan, bagaimana ekspresi langit menampakkan kebahagiaannya atas kelahiran Nabi? Yuk. Angkat tangan dulu dan menjawab. Ya, senang. Bapak Senang. Ya. Baik. Ini. Yang kedua, bagaimana ekspresi pohon? Tanya biar apa, Bang? Pertanyaan berikutnya, siapa saja? Bagian laki-laki atau perempuan? Sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Coba yang saya sampaikan tadi. Nah, saya teruskan sedikit ya. Nabi Muhammad SAW di Mekah itu 13 tahun. Jadi diutus oleh Allah usianya 40 tahun. Dan selama 13 tahun Rasulullah menyampaikan risalah yang penting di sana adalah mengenai keimanan. Kenapa keimanan? Karena saat Rasulullah SAW itu
orang-orang sudah rusak dari peradabannya, dari syariahnya, dari ketuhanannya. Orang musyrik itu bukan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya. Akan tetapi ditambah lagi dengan Tuhan-Tuhan buatan mereka dari patung-patung yang namanya berhala. Ya, siapa yang bikin itu? Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ketika dia sampai ke Syam, datang ke Syam, ternyata orang-orang sana menyembah patung. Wah, langsung Amr bin Luhai ini mengambil kesimpulan, nah ini agama yang benar. Karena di Syam ini tempatnya para nabi diturunkan oleh Allah, para utusan banyak di Syam. Kemudian banyak kitab-kitab suci. Maka yang benar adalah menyembah kepada Allah dan menyembah kepada patung. Bahkan ngambil satu, dibawa ke Mekah dan ditaruh di dalam Ka'bah. Nama patungnya namanya Hubal. Kemudian di sekitar Ka'bah itu sebentar. Ada 360 patung-patung di sekitar Ka'bah. Patung-patung di sekitar Ka'bah. Kemudian ada patung besar, ada namanya Manat. Manat ini di Wadi Qudai, di dekat Laut Merah. Kemudian ada lagi Uzza, ditaruh di Wadi Nakhla. Kemudian ada apa satunya? Latah, Manat. Nah, Latah ditaruh di Wadi Nakhla, di Taif. Jadi ini yang dibantas oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun diantaranya. Ini yang inti. Karena orang menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada patung. Dan patung di sana menyebar. Bagaimana cara penyebarannya? Disebar, dibikin oleh orang-orang Arab dan disebarkan kepada orang yang datang naik haji satu persatu, sampai tidak ada rumah pun di sana, tidak ada satu rumah pun yang tidak ada patungnya. Apa tujuannya? Disembah. Kenapa masih menyembah patung, menyembah kepada Allah juga? Karena orang itu dianggap tidak sampai kepada Allah tanpa ada tangganya. Tangganya itu patung-patung kecil itu. Dan akhirnya patung-patung itu, sesembahan itu melebihi dari Tuhan Allah cara menghormatnya. Contoh, di dalam menyembelih kambing, di dalam menyembelih unta, disembelih dengan Bismillah, Bismillah, bukan Bismillah, bukan, ya? Jelas? Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang bikin patung pertama kali? Perintisnya siapa? Patung tadi? Nah, siapa yang bisa? Nah, karena agak sulit akan ditambah nilainya. Nah, siapa namanya? Dari perintis patung pertama di Arab siapa? Sebelum angkat tangan lalu bicara. Angkat tangan lalu bicara. Nggak apa-apa, di Google nggak apa-apa, dicari. Biar jadi ilmu. Ayo. Putri ada? Nggak ada, ya. Mungkin sudah cukup ya, karena kan sudah lewat dari jam 8, jam 9. Yang penting kita menampakkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, menampakkan kita bahagia kepada Rasulullah, ya, dan bersyukur atas hadirnya Rasulullah di tengah-tengah kita ini. Dan mudah-mudahan dalam memperingati ini kita akan diberi rezeki oleh Allah yang berkah, terutama rezeki masuk surga
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi pegangan hidup kita bersama, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh hati beliau. Amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, sebagai penata acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan khususnya kepada anak-anakku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.